Jadi gini ceritanya. Pada 8 Juli 2014 terdapat sebuah kasus tentang seorang pria yang menghilang secara misterius, lenyap begitu aja. Setelah pria ini dikabarkan lenyap begitu aja, nggak ada kabar sama sekali, di sini kemudian muncul sebuah video tape yang memperlihatkan detik-detik terakhir di mana pria ini akan menghilang. Rupanya ketika video tape ini diputar nih, pria ini itu bertingkah aneh banget. Saking viralnya video tape ini kemudian membuat semua orang itu mulai membahas kasus ini dan membicarakan atau mengumpulkan berbagai jenis teori-teori menyeramkan. Untuk kalian yang udah penasaran banget dengan kasusnya ini seperti apa, mendingan kita langsung aja masuk ke dalam videonya. Jadi gini ceritanya, di daerah Berlin tinggallah seorang pria berusia 28 tahun yang dikenal dengan nama Lars Joachim Mitteng atau Lars Mitteng. Lars Mitteng ini dikenal sebagai pria yang sopan, ramah dan juga friendly. Bahkan dia ini itu juga akrab banget dalam menjalin hubungan sosial dari bersama dengan teman-temannya dan juga keluarganya sendiri. Sampai suatu hari nih, Lars Mitteng itu memberitahu ibunya kalau dia berencana untuk pergi berlibur bersama dengan teman-temannya. Kurang lebih Lars Mitteng dan juga teman-temannya ingin pergi ke daerah Bungaria di Resort Golden. Tujuan lokasi mereka adalah pantai laut hitam yang terkenal banget akan keindahannya. Lanjut nih, Lars Mitteng dan juga teman-temannya ini ceritanya udah sampai ke daerah Bungaria. Sesampainya di daerah ini, Lars Mitteng dan juga teman-temannya itu memesan hotel untuk menginap. Di sana mereka mulai melakukan packaging, membereskan barang-barang kayak baju mereka, dan gak lama setelah itu Lars Mitteng dan juga yang lain itu lapar. Mereka memutuskan ingin pergi mencari makanan ke sebuah bar. Ketika Lars Mitteng dan juga teman-temannya sudah berada di dalam bar, mereka bertemu dengan 4 pria yang gak dikenal. Pertemuan antara Lars Mitteng dan juga keempat pria yang gak dikenal ini pada akhirnya menyebabkan sebuah perkelahian kecil. Karena Lars Mitteng pada saat itu kesel karena kalah berdebat sama pria yang ada di dalam bar, Lars Mitteng itu pergi keluar bar meninggalkan teman-temannya. Nah, di sini nih masalahnya mulai bermunculan. Setelah Lars Mitteng pergi dan meninggalkan teman-temannya di area bar, ternyata teman-temannya ini itu mengatakan kalau pada hari itu Lars Mitteng itu nggak balik ke area hotel. Parahnya lagi nih, begitu pagi harinya tiba, Lars Mitteng itu balik ke hotel, tapi dengan keadaan seluruh tubuhnya itu babak belur. Teman-temannya pada saat itu langsung bingung dengan keadaan yang sedang terjadi sama si Lars Mitteng. Udah nggak balik, tiba-tiba pas pulang ke area hotel wajahnya itu babak belur. Begitu temannya ini nanya, lu kenapa sih? Lars Mitteng itu jawab kayak wajahnya datar dan dia bilang dia sempat terlibat perkelahian kecil di area gang dengan preman yang menjaga di area sana. Lars Mitteng itu nggak mengatakan nih preman ini siapa, dia kenal apa enggak, apakah preman ini adalah preman yang ada di bar atau bukan. Sekarang gue mau kalian untuk lebih fokus lagi dengerin cerita ini, karena kalian akan menemukan detail kecil yang tersembunyi di balik cerita yang akan kalian dengar kali ini. Siap? Kita mulai. Jadi gini, pada saat itu Lars Mitteng pergi ke area rumah sakit. Begitu dia sampai di area rumah sakit, Lars Mitteng bertemu dengan seorang dokter yang kebetulan dialah yang memeriksa kondisi tubuh Lars Mitteng. Dokter yang ada di sana itu mengatakan kepada Lars Mitteng kalau misalnya Lars Mitteng mau balik ke rumahnya naik pesawat, sebaiknya Lars Mitteng itu menunda kepulangannya dulu. Di sini dokternya ini nggak mengatakan alasan kenapa Lars Mitteng nggak boleh naik pesawat. Pada akhirnya Lars Mitteng memutuskan untuk menunda kepulangannya, dan disinilah peran teman-temannya itu kemudian mulai merawat kondisi tubuh Lars Mitteng. Di malam harinya nih, setelah si Lars Mitteng pulang dari rumah sakit dan dia tiduran di area hotel bersama dengan teman-temannya, di malam harinya Lars Mitteng itu membujuk teman-temannya. Dia bilang, guys, besok kita balik yuk. Pokoknya besok kita harus balik. Teman-temannya itu langsung bingung nih begitu mendengar kata-kata si Lars Mitteng. Dia langsung nanya nih, kok besok langsung pulang sih? Bukannya kita baru aja sampai di sini ya?
Kita kan baru aja mau having fun, mau liburan. Begitu teman-temannya ini nanya ke Lars Miteng, kenapa dia mau pulang cepet, Lars Miteng itu nggak ngasih alasannya sama sekali. Dia itu nggak mau ngomong kenapa dia mau pulang. Dia juga nggak ngomong nih kalau ada sesuatu yang sedang mengganggu dirinya. Karena teman-teman Lars Miteng pada saat itu nggak setuju untuk pulang lebih cepat, Lars Miteng keesokan harinya itu pindah ke hotel yang lebih dekat dengan area bandara. Rencana Lars Miteng pada saat itu adalah dia pengen pulang sendirian dan meninggalkan teman-temannya. Sebelum Lars Miteng mulai bertingkah aneh, ternyata ada sebuah laporan yang mengatakan kalau pas Lars Miteng sampai di area bandara, dia sempat bertemu dengan seorang dokter yang bertugas di area bandara. Dokternya ini itu memeriksa kondisi tubuh si Lars Miteng dan mengatakan kalau Lars Miteng pada saat itu diperbolehkan untuk naik pesawat. Anehnya di sini, begitu Lars Miteng mendengar kata-kata dia boleh naik pesawat, Lars Miteng itu langsung keluar dari area ruangan si dokter dan lari terburu-buru. Di saat si Lars Miteng ini mau keluar, ternyata ada seorang petugas yang masuk ke dalam area ruangan. Petugas ini melaporkan ke dokternya kalau ia sempat mendengar Lars Miteng itu bergumam. Kurang lebih apa yang dikatakan oleh petugas ini, dia mendengar Lars Miteng mengatakan, "Aku tidak ingin mati di sini. Aku harus pergi dari sini." Keanehannya itu nggak sampai di sini aja. Jadi ketika Lars Miteng pergi ke area ruangan toilet yang ada di bandara nih, Lars Miteng itu kan pas dia masuk ke dalam itu bawa rentengan tas. Rupanya pas dia keluar dari area toiletnya ini, Lars Miteng itu berlari sekencang mungkin sambil meninggalkan barang bawaannya. Yang lebih anehnya lagi nih, setelah video ini beredar, ada sebuah laporan yang mengatakan kalau Lars Miteng pada saat itu sempat berkomunikasi dengan ibunya. Isi percakapan yang mereka bahas di dalam telepon ini, kurang lebih Lars Miteng itu mengatakan kalau dia sedang dikejar seseorang, ibunya nggak boleh nelpon ke Lars Miteng, dan juga dia meminta agar ibunya ini itu memblokir akses kartu ATM miliknya. Dan kurang lebih lokasi terakhir kali di mana Lars Miteng terlihat pada saat itu adalah pada saat video bagian terakhir Lars Miteng berusaha untuk memanjat pagar dan pergi ke daerah seberang. Begitu berita hilangnya Lars Miteng mulai diumumkan secara publik, pada saat itu juga pencarian Lars Miteng itu dilakukan secara besar-besaran. Pada saat itu nih, polisi yang ada di sana itu menggerakkan berbagai jenis unit kepolisian dan juga berbagai jenis anjing pelacak untuk mencari ke berbagai area hutan dan juga setiap tempat yang ada. Bahkan pencarian ini itu memakan waktu kurang lebih 1 bulan sampai bisa dibilang berbulan-bulan berikutnya. Pencarian Lars Miteng itu nggak cuma ini aja. Orang tuanya itu bahkan sempat ngebikin poster tentang hilangnya Lars Miteng, dan posternya ini itu ditempel disebar ke berbagai tempat. Bahkan kalian juga bisa menemukan berbagai jenis poster tentang Lars Miteng yang menghilang di sosial media, di website, bahkan di berbagai tempat juga ada berita hilangnya Lars Miteng. Cuman sayangnya nih, semua usaha yang mereka lakukan itu nggak membuahkan hasil yang menyenangkan. Jadi gini, teori yang pertama ini menjelaskan Lars Miteng bukanlah orang yang tenang dan juga berkepala dingin. Buktinya ini adalah ketika Lars Miteng terlibat ke dalam sebuah perkelahian di area bar pada saat itu, ternyata yang diributkan oleh Lars Miteng sama orang-orang yang ada di sana adalah fanbase pemain bola. Kurang lebih nih reka kejadiannya itu kayak gini. Jadi pada saat itu Lars Miteng ini kan masuk ke area bar bersama dengan teman-temannya. Di dalam barnya ini Lars Miteng itu duduk nyantai dan menonton acara pertandingan bola. Acara pertandingan bola pada saat itu adalah pertandingan SV Werder Bremen melawan Bayern Munchen. Rupanya tim sepak bola yang didukung sama Lars Miteng itu adalah SV Werder Bremen, dan orang
yang mendukung Bayern Munchen adalah sekelompok orang gak dikenal yang ada di area bar. Karena pada saat itu tim sepak bola yang dipilih sama si Lars Mitteng itu diejek, dihina sama tim sepak bola yang lain, si Lars Mitteng ceritanya itu gak seneng nih. Lars Mitteng langsung memaki mereka dan terjadilah perkelahian kecil. Mungkin nih karena sifat Lars Mitteng yang mudah marah, temperamental dan juga gak bisa tenang orangnya. Jadi pada saat itulah Lars Mitteng kemungkinan terlibat sebuah masalah di rumahnya yang ada di Berlin. Entah itu perdagangan ilegal atau ada kelompok orang yang gak suka dengan dirinya. Yang jelas nih, teori ini mengatakan Lars Mitteng memutuskan untuk pergi meninggalkan keluarga dan teman-temannya. Kemungkinan perilaku aneh yang dilakukan oleh Lars Mitteng ini adalah disengaja, alias Lars Mitteng berpura-pura supaya nggak ada yang curiga, dan mungkin aja nih Lars Mitteng saat ini juga tinggal di suatu tempat yang nggak diketahui oleh siapapun. Sayangnya teori yang pertama memiliki sebuah kelemahan, yaitu barang-barang yang dibawa sama Lars Mitteng yang ditinggal di area bandara ternyata isinya itu adalah paspor, uang tunai, handphone, dan juga berbagai jenis keperluan pakaian pribadi yang ia pakai. Pertanyaannya adalah, masa iya sih kalian mau tinggal di suatu negara yang bahkan kalian gak pernah tinggali atau kalian gak pernah datang ke sana tanpa ngebawa sepeser pun uang? Ada yang mengatakan kalau di teori kedua, Lars Mitteng menjalankan sebuah bisnis ilegal, atau lebih tepatnya melakukan penjualan narkoba. Karena produk yang ia bawa dari negaranya pada saat itu tiba-tiba hilang, Lars Mitteng mulai panik dan mencoba untuk mencari barang tersebut. Jadi Lars Mitteng pada saat itu kan mulai panik nih. Dia panik dan minta temannya untuk pulang bareng dengan dirinya. Alasan kenapa dia panik kemungkinan adalah barang yang dia bawa dari negaranya untuk dijual ke negara yang ia datangi saat ini itu adalah barang milik bosnya yang dihilangkan sama Lars Mitteng. Alasan kenapa Lars Mitteng bisa sepanik ini dikarenakan barang yang dibawa sama Lars Mitteng itu memiliki harga jual nilainya yang tinggi banget dan gak bisa diganti sama Lars Mitteng. Intinya karena Lars Mitteng gak mampu untuk ngebayar barang yang hilang ini, Lars Mitteng itu mulai bertingkah aneh dan kemudian menghilang. Menghilang di sini itu ada dua kemungkinan. Pertama, mungkin aja nih Lars Mitteng itu menghilang dikarenakan ingin menjauh dari grup ilegal yang kerjasama dengan dirinya. Sedangkan yang kedua, menghilang yang gua maksud di sini adalah Lars Mitteng telah diculik dan dihabisi pada saat itu juga. Karena kasus hilangnya Lars Mitteng pada saat itu benar-benar misterius dan gak ada yang tahu dia ini pergi kemana. Pada saat itu juga polisi yang ada di sana memanggil seorang detektif swasta. Disinilah kemudian detektif swasta ini melakukan investigasi dan menyimpulkan ada 3 pelaku di dalam kasus hilangnya Lars Mitteng. Pelaku pertama adalah kumpulan pria yang ada di area bar. Jumlah mereka kurang lebih ada sekitaran 5-6 orang. Pelaku kedua, detektif ini menjelaskan kalau orang yang ditemui oleh Lars Mitteng pada saat itu kalau misalkan bukanlah anggota preman yang ada di bar, berarti adalah orang-orang yang bekerja sama atau orang yang mau beli barang ilegal yang dimiliki sama Lars Mitteng. Di sini ada 2 asumsi baru. Pertama, orang yang ditemui Lars Mitteng kemungkinan adalah si pemilik barang. Yang kedua, orang yang ditemui oleh Lars Mitteng kemungkinan adalah si pemilik barang. Karena pada saat itu Lars Mitteng datang ke area sana dan bertemu dengan orang ini dan mengatakan kalau barangnya hilang, Lars Mitteng di sini itu dipukuli dengan luka yang parah banget dan diancam. Alasan kenapa hilangnya kasus Lars Mitteng menjadi semakin serius ini dikarenakan hasil investigasi detektif. Mereka menemukan ternyata hasil percakapan yang Lars Mitteng lakukan dengan ibunya ini berisikan Lars Mitteng mengatakan ada beberapa pria yang mengenakan jas berwarna hitam. Lalu pria misterius yang gak dikenal ini kemudian mengikuti kemanapun Lars Mitteng pergi. Detektif pada saat itu juga menekankan kalau kemungkinan Lars Mitteng itu terlibat ke dalam sebuah bisnis ilegal. Alasan ini itu bisa diperkuat karena hasil percakapan antara Lars Mitteng dengan ibunya. Lalu Lars Mitteng itu juga meninggalkan kartu ATM dan juga handphonenya. Kemungkinan nih Lars Mitteng itu takut lokasinya itu dilacak sama mereka, maka dari itu dia meninggalkan handphone, ATM dan juga barang-barang yang bisa dilacak sama orang yang mengenakan jas berwarna hitam.
Detektif pada saat itu juga mengatakan kalau misalkan Lars Mitteng terlibat ke dalam kasus ilegal, kemungkinan untuk menemukan tubuh Lars Mitteng itu akan sangat sulit. Kalau misalkan beruntung, bisa aja dia menemukan Lars Mitteng dalam keadaan hidup, ataupun Lars Mitteng dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Teori yang keempat ini makin menarik lagi nih. Jadi di teori ini itu menjelaskan kalau di malam ketika si Lars Mitteng itu menghilang dan pas dia balik di pagi harinya, itu kan wajahnya itu dipenuhi luka. Bagian yang paling parah pada saat itu ada di bagian telinganya. Nah, begitu si Lars Mitteng itu pergi untuk bertemu dengan dokter dan kemudian dokternya ini memberikan obat ke bagian telinganya, ternyata obat yang diberikan oleh dokter ini itu adalah obat yang bernama Cefprozil. Obat Cefprozil ini kemudian diduga dicampur dengan zat yang lain atau alkohol dalam jumlah atau dosis yang berlebihan, yang pada akhirnya nih, karena campuran Cefprozil dan juga zat-zat yang lain itu menyebabkan di dalam pikiran si Lars Mitteng itu menjadi atau mengalami yang namanya halusinasi dikarenakan obat-obatan yang mulai parah dan menyebabkan skizofrenia. Skizofrenia ini adalah penyakit halusinasi yang sangat berbahaya, di mana kalian akan bisa melihat sosok seseorang, bisa mendengarkan seseorang, bahkan kalian juga bisa merasakan sentuhannya. Apa yang kalian lihat yang harusnya ini nggak nyata akan terasa sangatlah nyata di pandangan kalian. Walaupun sebenarnya pas kalian ngelihat sosok ini, kalian beranggapan kalau dia ada, tapi pas kalian suruh orang lain lihat, mereka nggak bisa ngelihat. Contoh simpelnya itu kayak gini. Misalnya ada orang yang menderita skizofrenia, orang ini akan melihat sosok makhluk aneh, entah itu alien, atau itu hantu, atau apalah. Yang jelas apa yang mereka lihat, misalnya alien ya, apa yang dia lihat ini dalam bentuk alien itu akan terasa sangatlah real, sangatlah nyata, gak bisa dibedakan. Seperti alien itu beneran ada di tempat mereka. Nah, alien ini itu cuma bisa dilihat sama orang yang menderita skizofrenia. Nah, karena Lars Mitteng panik karena halusinasinya, disinilah ia mulai bertingkah aneh dan pergi menghilang, gak pernah ditemukan sampai detik ini. Pertanyaannya lagi nih, kalau misalkan Lars Mitteng ini memang mengalami halusinasi berlebihan, kenapa gak ada satupun orang yang melihat Lars Mitteng berkeliaran di area sana? Oke, itulah dia video kita hari ini tentang sebuah kasus hilangnya Lars Mitteng yang sampai detik ini belum ditemukan keberadaannya. Kalau kalian suka dengan video gue, kalian bisa kasih gue like dan share video ini. Dan kalian jangan lupa juga untuk subscribe video ini, dukung gue terus. Dan untuk kalian kalau misalkan kepo, kalian bisa langsung main aja ke IG dan juga TikTok gue. Dan kalian juga bisa dengerin gue di podcast di Spotify dan juga Noise. Untuk kalian yang kalau misalkan pecinta cerita horor, pecinta cerita yang creepy, kasus kriminal, kalian bisa aja langsung ke video gue yang di sebelah ini. Di video ini nih, gue ngebahas tentang seorang pria yang ternyata, gua kasih spoiler ya, pria ini itu kan cinta sama seorang gadis perempuan. Gadis ini itu meninggal nih. Rupanya pas gadis ini meninggal, si pria ini itu bisa mendengar suara gadis ini dari kuburan. So see you guys on the next video.